Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, maka kita dalam hidup ini pasti memiliki kawan atau kita memiliki lawan. Dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada kawan, ada lawan. Apapun yang saudara buat, ada saja orang-orang yang suka sama saudara. Tapi harus jujur kita akui, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, lawan tidak usah dicari, namun kawan harus dibangun. Dengan lain kata begini, tidak bisa kita jumpai kawan hanya dengan begitu saja. Kawan harus kita bangun. Tetapi musuh tidak usah dicari. Sudah nggak cari aja akan datang sendiri. Dan juga nggak ada orang yang harus cari musuh. Nggak ada orang yang harus membangun permusuhan. Orang berusaha baik sekalipun ada saja yang memusuhinya. Tetapi kalau persahabatan itu berbeda. Persahabatan itu harus dipelihara. Makanya selalu saya bilang, untuk cari musuh 5 menit ketemu banyak saudara-saudara. Tetapi untuk mencari kawan kadang-kala 5 tahun belum tentu kita bisa membangun persahabatan yang baik. Ada banyak orang yang sudah berkawan 7, 8, 9, bahkan 10 tahun. Akhirnya berkata, ternyata pendeta dia bukan kawan yang baik. Ternyata dia menipu saya. Ternyata dia mempermainkan saya. Ternyata baru saya tahu dia hanya seorang yang munafik. Di depan saya kelihatannya baik-baik, tapi justru semuanya ini jadi hancur karena dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kawan kita ternyata justru adalah lawan kita. Nah, dari sini Alkitab mau mengajarkan buat kita bahwa hendaklah kamu ramah kepada setiap orang. Artinya Alkitab mau mengajarkan kepada kita, mari kita berkawan, tetapi jangan pernah bergantung kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita bergantung pada manusia, maka apakah itu kawan, ataukah itu saudara, ataukah itu family, apakah itu teman dekat sekalipun, bisa mengecewakan kita. Karena itu jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia. Kita boleh berkawan pada siapapun, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi ada satu juga yang tidak bisa kita pisahkan. Suka atau tidak suka, kita pasti akan punya lawan. Ada orang-orang yang memusuhi kita, bisa banyak alasannya. Mungkin dia iri sama saudara, mungkin dia gak suka sama saudara, mungkin menurut saudara dia adalah saingannya. Ada banyak hal yang akan terjadi. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, kita harus jadi berkat buat setiap kawan kita, tapi kita juga tetap harus membawa damai buat setiap orang yang memusuhi kita, karena Tuhan berjanji bahwa musuh akan dilenyapkan di tengah-tengah kita, sehingga hidup kita tetap akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang musuh akan dilenyapkan. Karena sudah saya jelaskan bahwa dalam hidup ini ada kawan, ada lawan. Nah, lawan ini gak usah kita cari, akan datang sendiri. Kadang-kadang kita juga gak nyangka kok dia bisa memusuhi saya gitu. Tapi kawan harus kita bangun. Tetapi kita gak perlu khawatir untuk apapun, karena janji Tuhan, musuh akan dilenyapkan. Kita gak perlu jadi orang yang curiga, wah jangan-jangan dia memusuhi saya, jangan-jangan dia begini. Pokoknya kita serahkan sama Tuhan. Hidup kita tetap harus jadi berkat, hidup kita harus tenang, hidup kita tetap harus jadi saksi Tuhan. Selebihnya Allah yang akan membela kita, Allah yang akan membentengi kita. Karena itu janjinya jelas, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, orang yang memusuhi kamu akan kulenyapkan. Berarti Tuhan berjanji musuh-musuh akan dilenyapkan, dan berkat Tuhan akan senantiasa mengawali kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang musuh akan dilenyapkan, kita mau sama-sama belajar dari Mika pasal 5. Mika pasal 5
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Mika pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Ayat yang ke-8 jelas dikatakan, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu, haleluya, akan dilenyapkan. Kalau perlu saudara garis bawahi. Kalau ada saudara yang berkata, aduh pendeta, kok orang tuh iri banget sama saya, memfitnah saya, ngomongin saya tuh bingung apa salah saya, pada saya berusaha baik, kok dia selalu begitu. Garis bawahi kata ini, imani Tuhan, saya percaya semua musuh saya akan dilenyapkan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan akan habisin semua musuh kita, no. Karena kita berkata, waktu Allah berkenan, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Jadi yang pertama saya pelajari, apa artinya janji Tuhan bahwa musuh akan dilenyapkan? Yang pertama, bahwa tidak ada lagi yang memusuhi kita. Karena Alkitab sudah bilang, waktu Tuhan berkenan kepada kita, maka musuh orang pun diperdamaikan dengan kita. Artinya begini, bahwa ada masanya dalam hidup ini Tuhan izinkan kita dimusuhi orang. Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin sudah berkata, kok gitu sih, kok Tuhan tega-teganya saya dimusuhi orang, kok Tuhan mengizinkan? Loh, Tuhan mengizinkan kita dimusuhi orang supaya kita belajar gitu, lebih hati-hati dalam sikap. Kadang-kala mulut kita memang keliru, kadang-kala ada hal-hal dalam hidup kita yang memang salah. Atau mungkin sudah berkata, ya tapi saya nggak ada salahnya. Ya untuk belajar supaya kita juga nggak sombong, untuk mengajar kita bahwa kita nggak egois, mentang-mentang saya merasa benar lalu saya mau hidup seenaknya, arogan banget. Nggak begitu. Tapi kita belajar, walaupun saya dimusuhi, saya tetap memberkati. Tuhan mau hidup kita tuh punya kualitas yang berbeda. Tuhan mau hidup kita tuh jadi terang. Tuhan mau hidup kita tuh memancarkan kemuliaan Tuhan. Sampai orang dunia berkata, beda ya anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu walaupun dimusuhi, dia tetap memberkati. Apalagi dia dibaiki, maka dia akan lebih baik lagi. Kalau orang dunia kan enggak, kalau orang baik sama saya lebih baik. Tapi kalau dia memusuhi saya, awas, dia belum kenal siapa saya. Enggak, kita enggak. Alkitab berkata musuh akan dilenyapkan. Artinya apa? Tidak ada lagi yang memusuhi kita. Apa artinya tidak ada yang memusuhi? Bahkan musuh kita sekalipun diperdamaikan dengan kita, kata Alkitab. Lalu yang kedua, janji Tuhan, musuh akan dilenyapkan. Apa artinya? Bahwa hidup kita akan jadi berkat. Artinya apa? Orang yang tadinya gak suka sama kita, orang yang tadinya rancangan yang jahat buat kita, melihat kasih yang ada dalam kita, melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita, akhirnya justru melihat sungguh ya, Yesus tuh hidup dalam diri dia. Saya tuh fitnah dia, terus saya ngomong apapun, tapi kok dia kok gak pernah balas gitu ya. Karena iblis senangnya gitu, kalau kita difitnah kita balas. Wah, iblis senang itu. Kenapa? Karena ribut terus akan semakin besar. Tapi iblis akan ditutup pekerjaannya. Kalau apa? Kalau orang memusuhi kita, kita memberkati. Orang merancangkan jahat, kita berkati. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadi yang pertama, apa artinya sih janji Tuhan bahwa musuh akan dilenyapkan? Bahwa tidak ada lagi yang memusuhi kita. Kenapa? Karena musuh orang juga diperdamaikan dengan kita. Lalu yang kedua, hidup kita akan jadi berkat. Dan yang ketiga, kita bisa mengampuni yang bersalah. Musuh dilenyapkan. Loh, kita gak punya musuh lagi. Kenapa? Karena orang yang memusuhi kita, kita ampunin. Mungkin dia tetap memusuhi kita, tapi kitanya gak punya musuh. Dianya menganggap kita musuh, tapi kitanya menganggap semua orang tidak memusuhi kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kita ngerti Tuhan, orang yang memusuhi saya, Tuhan izinkan juga untuk kebaikan saya, supaya saya belajar lebih bergantung sama Tuhan, supaya saya belajar fokus sama Tuhan, supaya saya belajar ngerti banyak hal dalam hidup ini, ya kan? Dan yang keempat, saya pelajari apa sih janji Tuhan bahwa musuh akan dilenyapkan. Berarti kita mampu menerima orang lain apa adanya. Ada banyak orang, kalau menurut saya bodoh sekali. Masa dia memusuhi istrinya sendiri, dia memusuhi suaminya sendiri, dia memusuhi iparnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Habis suami saya begini sih pendeta, jadi yang dia lihat cuma kekurangan-kekurangannya. Habis istri saya begini sih pendeta. Loh, setiap orang ya punya kekurangan, setiap orang ya punya kelemahan. Tapi kan kita bisa melihat bahwa setiap orang juga punya kelebihan. Nah dari situ kita mulai belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Tuhan, saya itu
marah sama kekurangan orang, tapi saya juga punya banyak kekurangan. Karena itu saya belajar mau menerima apa adanya. Saya mau belajar jadi berkat supaya hidup saya boleh menyatakan kemuliaan Kristus. Jadi ingat ya, bahwa tidak ada yang akan memusuhi kita lagi. Hidup kita akan jadi berkat. Kita akan bisa mengampuni yang bersalah. Kita bahkan mampu menerima orang lain apa adanya. Dan apa artinya janji Tuhan bahwa musuh akan dilenyapkan. Yang kelima, yang terakhir, bahwa musuh-musuh kita akan malu sendiri melihat perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita, melihat pembelaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya waktu Ishak berhadapan dengan Abimelek, Alkitab berkata tadinya Abimelek mengusirnya, tapi kemudian Abimelek datang dan berkata, aku mau berdamai dengan kamu. Lalu Ishak berkata, lalu bukankah kamu membenci aku? Lalu Abimelek berkata, karena aku melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Saya percaya tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini, sudah sedang diajar oleh Tuhan kembali untuk mengampuni, untuk belajar menerima orang lain apa adanya, untuk menjadi berkat, dan untuk menyadari bahwa toh yang membela kita adalah Allah. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah kita akan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami pegang janji firman-Mu bahwa musuh akan dilenyapkan dalam hidup kami. Kadang-kadang kami gak mengerti kenapa orang memusuhi kami, tapi hari ini kami belajar untuk mengampuni, untuk jadi berkat, untuk tidak mengarahkan perhatian kami pada musuh, tapi justru kepada anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapa berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena dimusuhi atau karena memusuhi atau karena memiliki musuh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga pemulihan anugerah kasih boleh terpancar dalam hidup kami. Bahkan hamba berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkat kemenangan anugerah boleh selalu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini menjadi hari damai, berkat dan sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.